Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sebuah film romantis berjudul Crying Out in Love, di mana film ini mengisahkan tentang sepasang remaja yang saling jatuh cinta. Namun suatu ketika mereka dihadapkan dengan sebuah kondisi di mana sang kekasih divonis mengidap penyakit leukemia. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Dan jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan dan kisah pun dimulai. Kisah diawali di kota Beijing, di mana kita melihat wanita bernama Xiaye yang menerima sebuah paket misterius. Di dalam paket itu terdapat beberapa kaset jadul lengkap dengan Walkman-nya dan juga sebuah catatan yang bertuliskan bahwa paket itu berasal dari kantor pos masa depan. Xiaye yang penasaran kemudian menaiki kereta api guna mendatangi alamat yang tercantum dalam paket itu. Dalam perjalanannya, ia menyempatkan waktu untuk memutar salah satu kaset, dan nyatanya kaset itu adalah rekaman ungkapan hati seorang lelaki bernama Keda. Lalu, tiba-tiba Shin pun flashback ke tahun 1997. Dia adalah Keda, sosok pemuda pemalu namun sangat puitis, di mana saat ini ia sedang memperhatikan gadis pujaannya di balik tumpukan bangku, dan sosok gadis itu adalah Xiaye. Keda yang sedang ditemani sahabatnya Sulang nampak tak sedetik pun mampu memalingkan tatapannya pada Xiaye. Apalagi saat Keda melihat senyuman di wajah Xiaye, sebuah senyuman yang akan selalu terbingkai indah di dalam hatinya. Ketika di dalam kelas, entah mengapa Keda dan Sulang saling baku hantam. Alhasil, kepala sekolah pun memanggil keduanya untuk dimintai keterangan. Namun karena Sulang pandai memutarbalikkan fakta, akhirnya hanya Kedalah yang dijatuhi sanksi dan dihukum di tengah lapangan, di mana hal itu membuat Xiaye nampak iba dan terus memandangi Keda. Hingga tiba-tiba saat malam, Keda pun terbangun dari UKS sekolahnya. Tanpa diduga, Xiaye datang dan nyatanya ia diutus oleh kepala sekolah untuk memastikan kondisi Keda. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Keda pun meminta izin Xiaye untuk mengantarnya pulang. Esok paginya saat Keda sedang tidur di tepi kolam sekolah, tiba-tiba datang anak buah Sulang yang langsung melemparnya ke dalam kolam. Namun nyatanya, si Keda ini tak bisa berenang dan hampir saja tenggelam. Untungnya Xiaye datang di waktu yang tepat. Melihat kecantikan sang gadis pujaan seketika membuat Keda sangat gugup dan mulai salah tingkah. Namun, Xiaye mencoba menenangkan Keda sambil meminta Keda melompat-lompat guna mengobati gendang telinganya. Sayangnya kemesraan itu tak berlangsung lama, di mana Keda kembali dilanda kegugupan dan langsung meninggalkan Xiaye. Bahkan saking gugupnya, Keda pun tak tahu bahwa buku puisinya tertinggal di sana. Singkat waktu setelah ujian, wali kelas pun mulai membagikan nilai hasil ujian kepada semua siswanya, di mana Xiaye mendapat nilai 8, begitu juga dengan Keda. Sedangkan Sulang yang mengetahui bahwa nilai ujiannya pasti kecil, memilih untuk bolos, sehingga wali kelas pun meminta Keda dan Xiaye untuk menemui orang tua Sulang guna memberikan hasil ujiannya. Di tengah perjalanan, Xiaye mengembalikan buku milik Keda dan juga memuji kutipan-kutipan puisi yang Keda buat, sehingga Xiaye mengusulkan Keda untuk mengikuti lomba puisi yang diadakan di sebuah radio, di mana setiap pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebuah Walkman. Saat itu, Keda hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia telah mempunyai Walkman. Spontan, Xiaye pun membalas jika Keda tak mau, maka ia bisa memberikan Walkman itu sebagai hadiah untuknya. Yang mana kalimat itu seketika memicu Keda untuk mewujudkan keinginan sang gadis pujaannya.
Sesampainya di sebuah lokasi, tanpa sengaja Xiaye dan Keda melihat Sulang yang sedang dihajar oleh sekumpulan preman setempat. Sontak, Keda pun langsung bergegas untuk membantu Sulang. Sedangkan Xiaye yang sangat panik meminta pertolongan penduduk setempat. Alhasil mereka bertiga pun berhasil lolos dan menuju sebuah dermaga. 对不起，想不到你刚才那么够意思，你追我的时候我都傻了。 Lalu Sulang dengan sengaja membiarkan Xiaye dan Keda untuk berduaan. Saat itu juga Xiaye langsung mengeluarkan sapu tangannya guna mengusap luka di hidungnya Keda, yang kemudian keduanya pun saling memandang dengan tatapan penuh cinta. Di suatu malam, radio setempat pun mulai menyeleksi kutipan puisi dari setiap kontestannya, dan tanpa diduga Keda menjadi pemenang dan puisinya pun mulai dibacakan. Saat itu Xiaye mendengarnya dengan sangat antusias, di mana dalam puisinya Keda menceritakan tentang sosok teman kelasnya yang sangat ia cintai. Namun Xiaye tiba-tiba menjadi kesal karena sosok gadis yang dicintai Keda dikisahkan memiliki penyakit leukemia akut. Menyadari kesalahannya, Keda pun dengan sengaja menghukum dirinya di tengah lapangan sekolah. Awalnya, Xiaye yang masih kesal hanya bisa diam melihatnya. Namun saat turun hujan yang sangat lebat, hati Xiaye pun seketika luluh dan langsung mendatangi Keda. Keesokan paginya, Keda pun berinisiatif membuat rekaman balasan untuk Xiaye. Di dalam kaset itu, Keda meminta maaf dan sedikit menceritakan tentang kisah hidupnya, di mana sejak saat itu hubungan cinta keduanya pun kembali membaik. Bahkan, kini Xiaye dan Keda tak lagi segan untuk menunjukkan kemesraan di hadapan siswa lainnya. Scene kemudian berpindah pada Keda di masa kini, di mana ia sedang mengunjungi setiap tempat yang menjadi kenangan terindah bagi ia dan Xiaye di masa lalu. Setelah itu, Keda pun menemui sahabat lamanya Sulang dan menjelaskan maksud kedatangannya. Scene pun kembali flashback ke masa lalu. Saat itu, Keda sedang mengikuti pelatihan renang dengan temannya yang bernama Tuan Li, sosok lelaki yang sangat lucu dan memiliki sebuah jasa pengiriman yang ia namai kantor pos masa depan, di mana kantor pos itu bertujuan menyimpan dan mengirimkan sesuatu untuk seseorang di masa depan. Keda kemudian mengajak Xiaye untuk menemui Tuan Li. Setelah berkenalan, Tuan Li sedikit menceritakan tentang kisah masa lalunya, di mana dulu ia memiliki kekasih bernama Mei Xin. Namun keduanya harus berpisah saat Li dipaksa mengikuti wajib militer. Sejak saat itu Mei Xin selalu mengirimi surat pada Tuan Li. Akan tetapi surat terakhirnya mengatakan bahwa Mei telah dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya. Walau begitu, perasaan cinta Tuan Li tak berkurang sedikit pun pada Mei Xin. Ia memutuskan tinggal di dekat kediaman Mei Xin dan berjanji akan selalu menjaganya. Hingga suatu ketika hatinya hancur saat mengetahui kekasihnya itu tewas dalam sebuah kecelakaan. Tuan Li kemudian mengungkapkan bahwa pelatih renangnya yaitu Nona Sun adalah anak kandungnya Mei Xin. Itulah alasan mengapa Tuan Li mau mengikuti pelatihan renang di sana. Tuan Li juga telah menyiapkan sebuah surat wasiat untuk Nona Sun yang mengungkapkan bahwa selama hidupnya Tuan Li selalu menyayangi dan menganggap Nona Sun sebagai anak kandungnya, dan ia akan meminta Nona Sun untuk mengelola kantor pos masa depannya. Di mana Xiaye telah berhasil menemukan alamat kantor pos masa depan dan bertemu dengan Nona Sun. Lalu Xiaye bertanya tentang siapa yang telah mengirimkan paket itu padanya. Dan saat Nona Sun mulai menjelaskan, Xin pun kembali flashback ke masa lalu. Suatu ketika saat hujan turun dengan sangat lebat, Xiaye dan Keda berteduh di dalam sebuah menara. Di sana, Xiaye menceritakan kisah masa lalu di mana ayahnya dulu bekerja di sebuah pulau dan membuat begitu banyak patung.
Salah satunya patung berbentuk Xiaye. Namun sayang dalam perjalanan pulang, kapal yang ditumpangi sang ayah dihantam badai yang sangat dahsyat. Dan untuk bisa selamat, sang ayah pun terpaksa membuang semua patungnya ke dasar lautan. 在我14岁的时候，就是希望下一个生日。起码我连我爸长什么样我都不知道。 Setelah itu Keida berencana membawa Xiaye ke Beijing guna bertemu dengan ayahnya kembali. Lalu dengan bantuan Sulang dan kawanannya, Xiaye pun berhasil mendapatkan izin dari sang ibu. 那还是要拜托您了。不用担心。 Sesampainya di Beijing, Xiaye dan Keida pun mendatangi kediaman sang ayah. Namun tak lama kemudian, Xiaye harus menerima sebuah kenyataan pahit di mana sang ayah ternyata telah menikah dan memiliki seorang anak. Xiaye yang sangat terpukul memutuskan untuk menghubungi sang ayah melalui telepon. Namun tiba-tiba hidungnya mimisan dan jatuh pingsan. Seketika Keida pun sangat panik dan bergegas membawa Xiaye kembali pulang. 师傅，麻烦你快一点。 Saat di rumah sakit, Keida menanyakan kondisi Xiaye pada ibunya. Namun ibu Xiaye menjawab bahwa Xiaye baik-baik saja dan hanya mengalami anemia. Sehingga ia meminta Keida pulang dan melanjutkan sekolahnya. 世界上人口超过1亿的国家有。我经常能梦见海里的自己。 Ketika di dalam kelas, Keida hanya termenung dan selalu teringat wajah Xiaye. Alhasil, ia pun memutuskan untuk kembali menjenguknya. Namun sesampainya di rumah sakit, Keida mendapati ibu Xiaye yang sedang menangis. Dan nyatanya, hal itu disebabkan oleh Xiaye yang divonis mengidap penyakit leukemia. 多发性骨髓瘤。 Keida kemudian meluapkan kesedihannya dan kini ia sangat menyesal karena telah menulis artikel tentang gadis pujaannya yang mengidap penyakit tersebut. Lalu ia pun menemui Tuan Li guna mencurahkan semua kesedihannya. Esok pagi tanpa diduga ayah Xiaye datang untuk menjenguk Xiaye. Dan nyatanya Keida telah diam-diam menemui ayah Xiaye guna memberitahukan kondisi Xiaye saat ini. Beberapa waktu kemudian, Xiaye menunjukkan Keida sebuah ruangan yang bertuliskan namanya. Saat itu, Keida menyangka bahwa Xiaye telah pindah ruangan. Namun nyatanya ada pasien lain berusia 10 tahun yang memiliki nama dan juga penyakit yang sama dengan Xiaye. Dan pasien kecil itu adalah Xiaye yang saat ini sedang berbincang dengan Nona Sun. 那个夏夜小姐把这些留给了同名同姓的你。 Seiring berjalannya waktu, kondisi Xiaye pun semakin memburuk. Untuk itu, Keida dan ayah Xiaye pun memohon pada dokter untuk bisa mendonorkan sumsumnya pada Xiaye. Namun sayangnya dokter menolak karena tak ada satupun yang memiliki kecocokan dengan sumsumnya Xiaye. Melihat Xiaye yang sangat menderita membuat Keida sangat terpukul dan hanya bisa meluapkannya dengan sebuah tangisan. Namun di hadapan Xiaye, Keida selalu mencoba untuk terlihat kuat. Hingga kemudian Xiaye mengungkapkan keinginan terakhir dalam hidupnya, yaitu melihat patungnya yang tenggelam di dasar lautan. 你说话可能会死在手术台上。不会的，我真的害怕。不管你去哪儿，我都会陪你去，一直陪着你的。 Keida dan Xiaye pun berlayar menuju lokasi patung tersebut. Dalam perjalanan, Keida mencoba menguatkan Xiaye bahwa suatu saat nanti Xiaye pasti sembuh dan memiliki banyak waktu untuk berbagi kisah cinta dengannya. Namun Xiaye hanya bisa tersenyum dan mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah kebohongan semata karena ia tahu bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Setibanya di lokasi patung, ayah Xiaye dan kru kapal pun mulai bersiap dengan berbagai perlengkapannya. Di sisi lain, Xiaye memberitahu Keida bahwa saat ini ia sangat lelah dan ingin tidur di pundaknya. Namun sayang, itulah kalimat terakhir dari Xiaye. Setelah itu Tuan Li memberitahu Keida bahwa Xiaye telah menitipkan beberapa kaset rekaman untuk Keida dan juga gadis kecil bernama Xiaye.
Namun sesuai dengan permintaan si Aye bahwa semua itu akan Tuan Li kirimkan setelah 10 tahun kemudian. Sin pun kembali ke masa kini di mana si Aye bertanya pada Nona Sun tentang alasan si Aye-nya Keda mengirimkan semua kaset itu padanya. Nona Sun pun menjawab bahwa semua itu akan si Aye ketahui setelah mendengar semua rekaman kasetnya. Dan saat itulah kita mengetahui bahwa saat si Aye muda berhasil menjalani operasinya, tiba-tiba ia mengalami kebutaan. Sehingga si Aye-nya Keda yang mengetahui hal itu memutuskan untuk mendonorkan matanya dengan harapan agar masih ada si Aye yang dapat melihat keindahan dunia ini. 我有一个请求，请你替我好好活下去。请用我的眼睛去看我爱的这个世界，太贪心了。 Di sisi lain, Keda mencoba untuk mewujudkan keinginan si Aye, di mana ia sedang menyelam guna melihat patung si Aye di dalam lautan. Namun setelah menemukan patung si Aye, tiba-tiba film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah memang tak ada yang abadi di dunia ini. Namun percayalah bahwa cinta sejati pasti akan dibawa sampai mati. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan bagi kalian yang ingin request film drama romantis lainnya, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar. Ya, saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.